Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi, tempat yang dimuliakan Allah dan dijadikan sebagai kiblat bagi seluruh kaum muslimin. Pada masa sebelum kenabian, Ka'bah telah mengalami kerusakan. Terjadi banjir besar yang melanda kota Mekkah, menyebabkan dinding-dinding Ka'bah retak dan sebagian strukturnya roboh. Bahkan sebelumnya Ka'bah pernah terbakar karena ulah seorang wanita yang tanpa sengaja membuat api menjalar ke kain penutup Ka'bah. Melihat keadaan Ka'bah yang memprihatinkan, kaum Quraisy sepakat untuk merenovasinya. Meskipun mereka masih berada dalam masa jahiliyah, mereka tetap memiliki rasa hormat kepada Ka'bah. Namun mereka merasa takut. Mereka khawatir jika menyentuh Ka'bah tanpa izin, mereka akan tertimpa musibah. Dalam kebimbangan itu, muncul seorang tokoh Quraisy bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia berkata, "Apa tujuan kalian merobohkan Ka'bah? Jika untuk memperbaiki, maka Allah tidak akan membinasakan kita." Dengan penuh keyakinan, ia mengambil alat dan mulai menghancurkan dinding Ka'bah bagian atas. Orang-orang Quraisy memperhatikannya dengan cemas. Mereka menunggu keesokan harinya untuk melihat apakah Al-Walid akan terkena musibah. Keesokan paginya, Al-Walid tetap sehat dan melanjutkan pekerjaannya. Melihat hal itu, orang-orang Quraisy pun mendapatkan keberanian dan ikut terlibat dalam renovasi. Mereka membagi tugas berdasarkan kabilah masing-masing. Setiap suku bertanggung jawab atas satu bagian dinding Ka'bah. Mereka sepakat untuk tidak menggunakan harta haram dalam renovasi ini. Tidak boleh menggunakan hasil dari riba, zina, atau harta dari kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka belum mengenal Islam, mereka masih memiliki adab dalam menjaga kehormatan rumah Allah. Pada masa itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 35 tahun. Beliau belum diangkat menjadi rasul, namun sudah dikenal dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Beliau pun ikut membantu mengangkat batu-batu bersama pamannya, Al-Abbas. Dalam satu kejadian, pamannya berkata, "Letakkan kain sarungmu di pundakmu agar melindungimu dari goresan batu." Nabi pun mencobanya, namun tiba-tiba beliau tersungkur dan pingsan. Ketika sadar, beliau berkata, "Sarungku, sarungku," dan segera menutup tubuhnya kembali. Kejadian ini menjadi tanda bahwa sejak sebelum kenabian, Allah menjaga kehormatan nabinya. Renovasi berjalan lancar hingga tiba pada tahap peletakan Hajar Aswad. Batu hitam yang diberkahi ini adalah bagian paling mulia dari Ka'bah. Setiap kabilah merasa merekalah yang paling berhak meletakkannya. Perselisihan pun terjadi. Suasana mulai memanas. Mereka siap berperang demi kehormatan. Namun Allah menakdirkan datangnya solusi. Seorang tetua mengusulkan, siapapun yang pertama kali masuk dari pintu Ka'bah, dialah yang menjadi penengah. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk melalui pintu itu. Mereka serentak berkata, "Inilah Al-Amin, kami ridha dengannya." Nabi pun diminta menjadi penengah. Dengan kebijaksanaan, Nabi meminta selembar kain. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu, lalu meminta perwakilan dari setiap kabilah untuk memegang tiap sudut kain tersebut. Mereka mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai di tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dengan tangan mulianya dan meletakkannya pada posisinya. Perselisihan pun berakhir dengan damai. Semua merasa terhormat karena terlibat. Inilah keputusan yang adil dan bijak dari seorang yang kelak akan menjadi rasul terakhir. Namun, renovasi Quraisy saat itu tidak sesuai dengan bentuk asli Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Mereka tidak memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah karena kekurangan dana. Padahal, Hijr Ismail sebenarnya termasuk bagian dari Ka'bah. Selain itu, mereka hanya membuat satu pintu di bagian timur dan meninggikan pintu tersebut agar hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Bertahun-tahun kemudian, saat masa kenabian, Nabi bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, seandainya kaummu tidak baru saja keluar dari masa jahiliyah, niscaya aku akan membangun kembali Ka'bah seperti fondasi Nabi Ibrahim. Aku akan masukkan Hijr Ismail ke dalamnya, dan aku akan buat dua pintu, satu untuk masuk dan satu untuk keluar." Setelah Nabi wafat, keinginan beliau terlaksana pada masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Ia mendapat serangan dari tentara Bani Umayyah dan Ka'bah terkena lemparan batu manjanik. Setelah perang usai, Ibnu Zubair membangun Ka'bah kembali mengikuti petunjuk Nabi.
Ia membuat 2 pintu dan memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan. Namun, ketika kekuasaan dipegang oleh Al-Hajjaj bin Yusuf atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah dikembalikan ke bentuk Quraisy. Sejak saat itu, bentuk Ka'bah bertahan hingga sekarang. Dalam kisah ini, terdapat banyak pelajaran. Renovasi Ka'bah mengajarkan pentingnya keberanian dalam memperbaiki kebaikan. Mengajarkan bahwa harta haram tidak layak digunakan untuk urusan suci. Mengajarkan bahwa perselisihan bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan. Dan mengajarkan bahwa Nabi Muhammad telah dikenal sebagai pemimpin terpercaya, bahkan sebelum menjadi Rasul. Semoga kisah ini menumbuhkan kecintaan kita kepada Ka'bah dan menambah keyakinan bahwa Islam hadir membawa kedamaian dan persatuan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menziarahi rumahnya dan mencium Hajar Aswad sebagaimana dilakukan Nabi kita tercinta.